Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi ya, Kakak Tri sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Silahkan adik-adik duduk yang tenang, karena kita mau memuji Tuhan. Sekarang kita mau menaikkan satu pujian. Thank you God for my hand and feet. Thank you God for my hand and feet. Thank you God for my eyes to see. Thank you God for my mouth to sing. Thank you God for everything. Sekali lagi ya. Thank you God. Thank you God for my hand and feet. Thank you God for my eyes to see. Thank you God for my mouth to sing. Thank you God for everything. Thank you God for everything. Lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Ikutin Kakak Tri berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Anak-anak hebat katakan amin. Ya, sekarang kita masih tetap memuji Tuhan. Kakak Tri undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, Laskar Kristus. Ikutin gerakan Kakak Ekle dan Kakak Feby ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, tangan buat Tuhan Yesus. Ya, masih tetap berdiri ya. Sekarang kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama
sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Lena berharap semuanya tetap sukacita, tetap sehat dan semangat. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Lena mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Izinkan Kak Lena memimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, Kak Lena mau tanya nih, kira-kira siapa ya yang masih ingat ceritanya Kak Panca minggu lalu? Ada yang masih ingat, tapi ada juga yang sudah lupa. Nah minggu lalu Kak Panca menceritakan mengenai peristiwa orang Israel yang keluar melewati Laut Teberau. Dan hari ini Kak Lena akan melanjutkan ceritanya mengenai bagaimana orang-orang Israel yang akan masuk ke padang gurun. Nah adik-adik, setelah orang Israel melewati Laut Teberau,
mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju padang gurun. Menuju mana? Ya, menuju padang gurun. Nah, ketika mereka berjalan melalui padang gurun selama 3 hari 3 malam lamanya, mereka tidak mendapatkan ada air di sekeliling mereka. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju ke daerah Mara. Ke daerah mana mereka tuju? Iya, ke daerah Mara. Di sana ternyata mereka mendapatkan air. Tapi air di sana ternyata rasanya pahit. Jadi orang-orang Israel tidak dapat meminum air itu karena rasanya sangat pahit. Sehingga apa yang terjadi? Mereka datang kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kita tidak ada air untuk minum. Mereka marah-marah kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, adik-adik, karena orang-orang Israel ini bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa, maka Musa pun berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Dan Musa pun mengambil kayu itu, lalu melemparkan ke dalam air yang pahit itu, sehingga air itu berubah rasa menjadi sangat manis. Dan orang-orang Israel pun bisa meminum air yang tadinya pahit, sehingga bisa diminum. Karena sekarang sudah berubah rasa menjadi manis. Nah, adik-adik, setelah itu ternyata masih ada lagi peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Peristiwa apa, Kak Lena? Nah, peristiwa ketika orang-orang Israel merasa sangat kelaparan, tapi tidak ada makanan di sana. Mereka ingin makan daging, mereka juga ingin makan roti, tapi nggak ada makanan sama sekali. Sehingga mereka datang marah-marah dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun lagi. Nah, adik-adik, karena orang-orang Israel ini marah-marah dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, maka Tuhan mengirimkan hujan roti dari langit, yaitu roti mana. Roti mana ini menjadi makanan orang Israel pada waktu pagi hari. Dan bukan hanya itu, adik-adik, Tuhan juga mengirim burung-burung puyuh yang sangat banyak ke atas tempat tinggal orang-orang Israel, sehingga burung-burung puyuh itu menjadi makanan orang Israel pada waktu sore hari. Dan mereka pun tidak lagi merasa lapar. Sekarang orang-orang Israel sudah bisa makan dengan sangat puas karena Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Nah, adik-adik, ternyata ada aturannya loh. Saat mengambil makanan itu, mereka tidak boleh mengambil makanan mereka itu secara berlebihan. Mereka harus mengambil makanan itu secukupnya, sesuai kebutuhan mereka. Karena apa, Kak Lena? Ternyata adik-adik, karena Tuhan ingin melihat ketaatan orang Israel. Ketika orang Israel mengambil makanan secara berlebihan, ada yang terjadi, ada akibatnya. Akibatnya, makanan yang mereka ambil itu berubah menjadi berbau busuk dan juga berulat. Nah, adik-adik, kalau makanannya sudah busuk, sudah berulat, kira-kira bisa dimakan lagi nggak ya? Iya, tidak bisa dimakan lagi. Pasti makanannya akan terbuang. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar 2 hal dari bangsa Israel. Yang pertama, kita belajar agar tidak menjadi anak yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa, Kak Lena?
marah-marah terus, dikit-dikit marah, mau ngomong apa, mau menyampaikan apa ke mama atau papa, marah. Boleh nggak marah-marah? No, tidak boleh. Nah, yang kedua, kita belajar agar kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Misalnya dengan cara menghargai dan menghormati pemberian Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan dalam hidup kita dengan cara tidak boleh buang-buang makanan. Siapa yang masih suka buang makanan? Adik-adik, mulai sekarang kita tidak boleh lagi buang-buang makanan. Supaya apa, Miss? Supaya Tuhan tidak sedih melihat kita buang-buang makanan, ya? Oke, sampai di situ saja cerita kita hari ini. Adik-adik, terus hidup di dalam Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya. Ikuti Kalena berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Bye-bye adik-adik. Ya, terima kasih untuk Kakak Lena yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk transfer ke rekening gereja atas nama GKAI Gading Serpong. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk semuanya dengan lipat tangan, tutup mata, kita mau menaikkan satu pujian. Terima kasih. Kita mau berdoa ya. Kakak Tri yang akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan kami dapat digunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selesai sholat.